Puji Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kasih karunia-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, tentunya pernah mendengar dua orang bersaudara kembar, anak dari Pak Ishak yang bernama Esau dan Yakub. Penyesalan Esau, tangisan Esau memang tidak mungkin mengembalikan berkat kesulungan yang sudah dimiliki oleh Yakub. Esau juga tidak perlu menyesal, apalagi menangis, kalau saja ia mau koreksi diri. Kenapa? Karena Esau telah menganggap berkat itu tidak penting. Kenapa? Karena bersifat masa depan, sedangkan ia sendiri hidup di masa kini. Esau telah mencampakkan berkat itu, menukarkannya dengan semangkok sup kacang merah buatan Yakub. Lebih dari itu, ternyata Tuhan juga tidak begitu peduli dengan tradisi yang mengharuskan bahwa seorang anak sulung harus menerima berkat yang lebih istimewa daripada anak bungsu. Nah, juga Tuhan justru menetapkan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Sebaliknya, seorang Yakub secara tradisi ia memang tidak berhak atas berkat kesulungan karena dia anak bungsu. Tetapi sikapnya, ia menganggap berkat itu begitu sangat berarti. Ia mengimpikan dan kemudian dia membuat perencanaan. Kalau saja nanti berkat kesulungan itu menjadi miliknya. Sebab itu Yakub berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Hanya saja cara Yakub memang salah. Karena dengan dibantu oleh ibunya, Yakub telah melakukan penipuan. Yakub telah menipu kakak dan ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Nah, dari cerita di atas yang saya paparkan tadi menjadi sebuah pelajaran. Ya, seorang Esau memang tidak pantas diberkati karena menganggap rendah berkat itu. Ia mencampakkan berkat itu hanya gara-gara tuntutan perut yang harus segera dipenuhi. Esau tidak memiliki iman untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi. Itu terbukti ketika ia takut mati hanya karena perutnya lapar. Hidupnya hanya untuk masa kini. Dan ia tidak punya gambaran yang sangat jelas tentang masa depan. Hanya karena masalah yang dihadapi sekarang. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah janji-janji berkat Tuhan baik untuk kehidupan di masa kini atau
di masa yang akan datang juga lepas dari diri kita. Nah, pengalaman Esau harus menjadi sebuah pelajaran. Jangan memandang rendah berkat Tuhan. Apapun dan seberapapun, teruslah berupaya meraih yang lebih baik. Dan tentu dengan cara-cara yang baik pula. Ibrani, ya, penulis kitab Ibrani dalam pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-16 dan 17 memberikan teguran, ya, kepada kita. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita percaya Tuhan menolong kita mengatasi segala situasi yang kita hadapi. Amin. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.